Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ya kalau Indonesia merayakan kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus. Beberapa tradisi yang selalu kami lakukan ketika hari kemerdekaan tiba adalah yang pertama, kami selalu mengadakan upacara. Upacara bendera ini tidak hanya dilaksanakan di Istana Negara yang berada di Jakarta, tapi juga dilakukan di setiap lokasi yang ada di Indonesia, mulai dari sekolah, kantor, lapangan kabupaten, dan sebagainya. Kegiatan upacara ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah upacara pengibaran bendera. Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sekitar jam 7 atau jam 8. Namun di Istana Negara sendiri yang ada di Jakarta, pengibaran bendera dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kenapa dilaksanakan pada jam 10? Hal ini untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi tanggal 17 Agustus 1945, di mana proklamasi pada saat itu terjadi pada jam 10 pagi. Yang kedua adalah upacara penurunan bendera. Penurunan bendera ini dilaksanakan pada sore hari sekitar jam 4:30 atau jam 5 sore. Baik itu upacara pengibaran bendera ataupun penurunan bendera, keduanya dilakukan oleh sebuah pasukan yang bernama Paskibra. Paskibra singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera. Pasukan ini terdiri dari anggota yang telah terpilih dan dilatih selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai Paskibra. Selain upacara bendera, tradisi lain yang selalu kami lakukan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia adalah melaksanakan berbagai macam lomba. Lomba-lomba ini dilaksanakan tidak hanya pada saat Hari H Kemerdekaan Indonesia, namun beberapa ada yang mengadakannya sebelum Hari H atau setelah Hari H. Jadi tidak ada tanggal atau waktu yang pasti masyarakat melaksanakan lomba-lomba ini. Tapi umumnya mereka akan melaksanakan lomba ini di tanggal 16 Agustus, tanggal 17 Agustus, atau tanggal 18 Agustus. Beberapa komunitas atau masyarakat biasanya mereka juga mulai mengadakan lomba 1 minggu sebelum Hari H Kemerdekaan Indonesia. Nah, di perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Namun ada satu hal yang membuatku tertarik dan terharu, yaitu tentang beberapa video yang menayangkan momen-momen Paskibra mengibarkan bendera pada saat upacara pengibaran maupun upacara penurunan bendera. Ada beberapa momen tidak terduga yang terjadi pada saat upacara ini dan berhasil direkam lalu disebarluaskan di media sosial. Di sini aku akan menceritakan beberapa kejadian tersebut yang menurutku sangat menarik dan aku sangat terharu ya dengan perjuangan dan dedikasi para Paskibra pada saat upacara pengibaran bendera maupun upacara penurunan bendera. Video pertama yang aku tonton adalah video pengibaran bendera yang terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Di proses pengibaran bendera tersebut, petugas pengibaran bendera ternyata memasang bendera merah putih dengan warna yang terbalik. Jadi warna yang benar adalah merah di atas dan putih di bawah. Namun ternyata petugas ini salah memasang tali sehingga pada saat bendera dibentangkan, posisi putih ada di atas dan posisi merah ada di bawah. Meskipun setelah insiden bendera terbalik tersebut,
Petugas pengibaran bendera ini berhasil membetulkan posisi warna bendera, namun setelah itu salah satu petugas pengibaran bendera ini menangis sesaat setelah upacara selesai. Insiden ini berhasil direkam dan banyak netizen berkomentar salut kepada mereka yang telah berjuang mengibarkan bendera meskipun mereka melakukan kesalahan dalam memasang bendera merah putih. Kemudian video kedua yang aku tonton adalah video pengibaran bendera di daerah Sorong, Papua Barat Daya. Jadi sesaat setelah Paskibra selesai mengibarkan bendera, mereka harus berbaris dan berjalan keluar lapangan. Di saat itulah salah satu petugas pengibaran bendera terlihat lemas dan hampir pingsan. Badannya sudah doyong ke sana kemari dan terlihat dia sudah hampir tidak kuat untuk meneruskan berjalan kaki menuju keluar lapangan. Tapi kerennya petugas ini berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berdiri dan berjalan, dan teman yang ada di samping kanan dan kirinya langsung memegang tangan dari petugas ini dan mencoba memapahnya untuk bisa bertahan berjalan sampai keluar lapangan. Aksi ini juga dipuji oleh banyak netizen dan memberi apresiasi terhadap Paskibra dari daerah Sorong ini. Video yang terakhir adalah video upacara penurunan bendera yang terjadi di daerah Gorontalo. Jadi proses upacara penurunan bendera ini harus diselimuti oleh hujan yang sangat lebat. Hal yang menyedihkan adalah lapangan di mana mereka melaksanakan upacara bendera adalah lapangan tanah. Tidak ada rumput, sehingga ketika hujan turun dengan sangat deras, lapangan tersebut menjadi becek dan tanah itu menjadi lumpur. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana sulitnya Paskibra yang melakukan tugas pada hari itu karena mereka harus berjalan di atas lumpur demi menyelesaikan tugas mereka untuk menurunkan bendera merah putih. Jadi itulah 3 video menarik di antara video-video lainnya yang aku tonton pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus lalu. Jujur aja ketika aku menonton video itu, aku merasa semakin cinta dengan Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi atau hal-hal negatif tentang Indonesia. Setiap kali Indonesia berulang tahun, aku selalu punya harapan baru supaya negara Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik ke depannya dan menjadi rumah yang nyaman bagi rakyatnya. Sekarang giliran kamu. Kamu berasal dari negara mana dan tanggal berapa negara kamu merayakan kemerdekaan? Apa saja yang kalian lakukan pada saat hari kemerdekaan negara kalian? Boleh ya kalian bagikan jawaban kalian di kolom komentar. Kayaknya segini dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan bahasa Indonesia kalian. Terima kasih sudah mengikuti video-video aku di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video-video aku kepada siapa saja yang sedang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.